ilmu dan kebudayaan. Oke, lanjut, Bang. Pengertian dari ilmu. Kalau kita ketahui bahwa ilmu adalah bahasa Latin, yaitu scientia, yaitu suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Oke, jadi pengertian ilmu itu sendiri, sebentar Bang, jangan dipindah dulu. Oke, jadi ilmu itu adalah suatu usaha sistematis. Jadi untuk dikatakan ilmu melewati dibuktikan dengan hal yang jelas yang bisa diprediksi. Artinya yang diprediksi itu yang bisa pokoknya ilmu itu tidak sekedar diterka-terka seperti itu. Dia bisa lewat hal yang diuji lebih dulu. Ya, lanjut. Nah, ilmu itu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Nah, dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Dalam ilmu terdapat subjek yang mengetahui yaitu orang dan objek yang diketahui yaitu benda. Jadi adanya relasi atau hubungan dari kedua bagian ini tadi antara subjek dan objek. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui saja, tetapi ilmu itu sudah terlewati dari teori-teori yang ditemukan misalnya dari para ahli. Misalnya para ahli yang satu mengemukakan pendapatnya, terus maksudnya dengan banyaknya para ahli, mereka mengemukakan pendapat mereka, lalu ketika mereka merangkum, mereka melewati dengan itu tadi dengan kata diuji, sehingga terbentuklah apa yang dimaksud dengan ilmu. Nah, ilmu tadi itu ada dua, yaitu maksudnya ada subjek, yaitu orang yang mengetahui, orang yang mengemukakan pendapatnya, dan objek itu yaitu sesuatu hal yang mereka kaji. Oke, lanjut. Yang berikut kita masuk dalam pengertian kebudayaan. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Jadi budaya itu adalah cara hidup seseorang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi itu maksudnya dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Jadi budaya itu bukan dari keturunan manusia, dari keturunan, contohnya seperti dari dari ayah turun ke anaknya, tidak seperti itu, tapi diwariskan dari generasi ke generasi. Itu bisa berhubungan dengan suku atau bangsa atau perkumpulan apapun, itu bisa disambungkan. Nah, kebudayaan dari bahasa Sanskerta yaitu budayan, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi kebudayaan itu
eh, ada dari dua kata, yaitu berkaitan antara budi dan akal manusia. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Lanjut. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh, yaitu tadi bersifat kompleks, abstrak, dan juga luas. Nah, kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Jadi dalam kehidupan masyarakat itu, kebudayaan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi eh, dalam ketika masyarakat melakukan apapun yang ada dalam satu daerah, itu ada kaitan atau hubungannya dengan kebudayaan. Jadi ada budaya yang mereka yang tertanam di dalam masyarakat tersebut. Antropolog Melville J. Herkovitz dan Bronislaw Malinskoy mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Itu disebut sebagai kultur determinis atau determinisme budaya. Jadi menurut kedua para ahli ini, mereka berpendapat bahwa apa yang ada dalam masyarakat itu sendiri, apa yang mereka anut, apa yang mereka lakukan, itu ditentukan oleh kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Mungkin saya bisa kasih contoh budaya itu kalau kami dari Sumba Timur, budaya kami yang terkenal di sana adanya pacuan kuda. Nah, itu menjadi budaya yang turun-temurun yang dilakukan oleh daerah setempat. Jadi, setiap event atau di bulan Agustus, masyarakat kami di Sumba sana itu melaksanakan ada yang namanya pacuan kuda. Oke, lanjut. Nah, filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Nah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Nah, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan menggunakan metode ilmiah. Nah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dalam kebudayaan itu sendiri juga berkaitan dengan itu, dengan ilmu pengetahuan. Kalau di awal tadi dibahas bahwa ilmu pengetahuan itu yang dimana sudah terlewat, maksudnya dari teori-teori yang sudah ada itu dilewati dengan cara diuji. Apakah ketika diuji itu memang apa saja yang bisa mempengaruhi. Jadi apa dan bagaimana suatu konsep, misalnya suatu konsep pemikiran yang dianut oleh masyarakat daerah setempat misalnya. Jadi dilewati oleh hal yaitu tadi diuji. Nah, oke, lanjut. Filsafat ilmu juga tidak terlepas dari landasan aksiologi dari ilmu. Nah, kalau materi yang dipaparkan oleh teman-teman kita kemarin, jadi ilmu yang saya bahas ini juga berkaitan dengan aksiologi. Jadi ilmu yang berbicara tentang hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi mindset dari masyarakat sekitar. Jadi berhubungan juga dengan aksiologi itu sendiri. Nah, landasan ini memperdebatkan manfaat dan dampak ilmu bagi manusia dan lingkungan hidup.
Ya mungkin dalam lingkungan sekitar, apa yang misalnya yang saya kasih contoh tadi tentang budaya dari daerah kami, dari Sumba Timur, budaya tentang pacuan kuda. Jadi mungkin bisa saja dari daerah sekitar mempertanyakan kenapa pacuan kuda itu eh, bisa ada, kenapa pacuan kuda itu bisa menjadi budaya dari Sumba Timur misalnya, itu menjadi uh, maksudnya dipertanyakan apa manfaat dan dampaknya. Mungkin Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya, kaya dengan kebudayaan, dan di setiap daerah atau setiap suku itu pasti memiliki kebudayaan yang menjadi hal yang sudah yang akan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, fokus dari landasan ini bukanlah kebenaran, seperti halnya landasan ontologis dan epistemologis, melainkan kebaikan. Meskipun landasan ini lebih merupakan urusan dari etika, namun dalam situasi konkret, filsafat ilmu wajib mempertimbangkan nilai-nilai dan tanggung jawab sosial dari pemilihan dan penggunaan kebenaran ilmiah oleh manusia. Nah, oleh karenanya, aksiologi memerlukan tempat serius dalam filsafat ilmu. Jadi berkesinambungan. Jadi ada hubungannya dari materi-materi sebelumnya yang sudah dibahas oleh teman-teman. Ada hubungannya dengan ilmu dan kebudayaan yang mungkin sekarang ini dari dahulu kala budaya yang dianut oleh nenek moyang kita itu yang diturunkan oleh mereka, dan mungkin saja menjadi kebudayaan sampai sekarang ini, yaitu tidak terputuskan. Ya mungkin ada dari beberapa bagian dari, misalnya kalau kita kaitkan dengan suku misalnya, tidak semua hal kebudayaan yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang itu bisa saja diterima oleh masyarakat luas sekarang ini. Mungkin saya bisa kasih contoh. Kalau kami di Sumba sana mungkin kebudayaannya bukan hanya dari pacuan kuda. Contohnya dalam hal perkawinan. Kami di sana ada istilahnya dengan kawin lari. Baru-baru kemarin itu ada heboh sama kami di daerah kami, heboh dengan adanya kawin lari. Jadi kawin lari di daerah kami ini seperti ini. Jadi perempuan bisa saja langsung ikut uh, bisa saja langsung ikut cowok yang dia mau ini untuk langsung ke rumah si cowok tanpa ada maksudnya ada sebelum cowok ini pergi ke rumah cewek dengan maksud yang baik. Ya mungkin kendalanya adalah uh, karena berhubung belis sama kami orang Sumba itu cukup mahal, jadi mungkin salah satu alasannya itu karena si cowok belum mampu untuk memberikan mahar kepada keluarga si cewek. Jadi ada istilahnya kawin lari. Nanti si cewek itu mungkin dengan memberi tanda atau dia menunjukkan sesuatu hal yang mungkin menunjukkan kalau dia ini sudah pergi ke rumah cowok. Nah, seperti itu. Jadi itu pasti urusannya ribet. Nah, jadi zaman semakin maju, teknologi semakin maju, itu dipertanyakan kenapa zaman udah semakin maju kok eh, peraturan atau kebudayaan dari dulu itu masih ada di zaman yang sekarang ini. Nah, itu jadi dipertanyakan bagaimana, terus apa manfaatnya, apa dampaknya. Kalau kebudayaan ini terus ada, apakah maksudnya dampak apa eh, yang akan terjadi di masyarakat jika kebudayaan ini terus berlanjut, terus ada. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, ada juga ini tadi pendapat para ahli tentang kebudayaan. Nah, menurut Melville, kebudayaan itu memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Nah, kalau menurut Melville ini, kebudayaan itu dicakup oleh 4 unsur, yaitu ini berhubungan dengan teknologi, sistem ekonomi, terus juga kebudayaan itu berkaitan dengan keluarga, bahkan sampai pada kekuasaan politik sekalipun. Kalau menurut Bronislaw, eh, dia memberikan pemikirannya yaitu keluarga adalah lembaga pendidikan utama dan organisasi kekuatan atau politik. Terus menurut Clyde, 7 unsur kebudayaan secara universal yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kekerabatan, dan juga organisasi organisasi kemasyarakatan. Jadi mungkin dari ketiga para ahli ini kita bisa melihat bahwa dari masing-masing mereka saja memberikan pemikiran mereka, mereka memberikan argumen mereka yang mungkin mereka sudah uji. Oh, jadi menurut mereka ya kebudayaan itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikut adanya hubungan ilmu dan kebudayaan. Nah, perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan. Nah, di samping itu, perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh kepada kebudayaan. Nah, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Sebenarnya ilmu dan kebudayaan itu uh, tidak dibilang oh ilmu lebih besar atau kebudayaan lebih besar. Sebenarnya ada keterkaitan antara hubungan ilmu dan kebudayaan. Jadi ilmu itu mempengaruhi kebudayaan dan juga kebudayaan itu mempengaruhi ilmu yang ada. Jadi mereka itu saling uh, terkait. Oke, lanjut. Nah, peran kebudayaan dalam kehidupan manusia. Manusia sangat berpengaruh terhadap kebudayaan. Nah, kebudayaan yang terdapat pada manusia tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kebiasaan yang setiap harinya mempengaruhi kehidupan manusia. Di Indonesia masih terdapat banyak suku bangsa yang masih kental akan kebudayaan. Nah, kita bisa lihat contohnya yaitu suku Toraja yang masih kental dengan agama suku nenek moyang atau animisme. Oke, lanjut. Ilmu dan kebudayaan sangat berkaitan karena kehidupan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Nah, ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang sangat tergantung dan sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Nah, sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Nah, dengan kata lain, perkembangan ilmu dan kebudayaan itu memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Nah, jadi jadi pengembangan ilmu itu intinya adalah mempengaruhi jalannya kebudayaan. Oke, lanjut.
Nah, perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan. Di samping itu, dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Nah, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Keseluruhan fase dari kebudayaan itu erat hubungannya dengan pendidikan. Sebab semua materi yang terkandung dalam suatu kebudayaan diperoleh manusia secara sadar lewat proses belajar. Nah, melalui kegiatan belajar inilah kebudayaan diteruskan dari generasi yang satu pada generasi yang selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas, yang saya bisa bawakan. Akan dilanjutkan oleh Kak Weni. Nanti untuk sesi pertanyaan, tanya jawab, masukan dari teman-teman di akhir. Oke, silakan Kak Weni. Shalom teman-teman dan Pak dosen. Halo. Minta tolong Bang Ones. Minta tolong Bang Ones, sudah saya kirim di dalam grup. Ya Kak, bentar ya Kak. Oke. Sudah Kak, bisa kelihatan? Oke Bang, terima kasih. Baik teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang ilmu dan kebudayaan. Boleh slide selanjutnya Bang, minta tolong. Nah teman-teman, di dalam ilmu itu ada beberapa yang mengatakan, saya mengambil di sini dari Susanto, dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, dan ilmiah yang mencakup tentang kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu juga membentuk daya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau skill. Ilmu juga adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan syarat kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Jadi teman-teman, ilmu ini sangat penting bagi kehidupan kita. Apalagi kita yang sebagai seorang tenaga pendidik, pengajar, pasti harus memerlukan ilmu. Karena ilmu adalah bagian dari kita. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan, lalu bagaimana cara kita bisa mengajar anak-anak didik kita. Oke, lanjut Bang. Nah, di sini teman-teman menurut Van Velsen dikutip Suraijo, dia mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu. Yang pertama itu ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang logis, artinya yang benar-benar teman-teman, yang nyata gitu. Nah, di situ kita dapat memperolehnya melalui penelitian, melalui hasil yang kita lakukan. Yang kedua, teman-teman, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Artinya, ilmu pengetahuan ini kita dapatkan ya tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu hal yang mendasarinya. Artinya, teman-teman, kita mendapatkan pengetahuan ini berarti ya benar-benar kita ada usaha kita untuk mau belajar dan kita mau berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, teman-teman, universalitas ilmu pengetahuan itu, semua ilmu yang diketahui itu harus bersifat universal. Nah, yang keempat itu objektivitas, artinya setiap ilmu itu terpimpin oleh objek dan tidak distorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Artinya ilmu itu benar-benar
ada dalam kehidupan kita, tidak hanya asal-asal saja teman-teman. Selanjutnya Bang. Nah, yang kelima itu, ilmu pengetahuan itu harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Artinya, ilmu itu harus ada buktinya, harus ada hasilnya, dan ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Artinya harus combine, harus saling berkesinambungan, tidak boleh dipisahkan. Nah, yang keenam itu progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah yang sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Artinya ada jawaban yang harus kita kerjakan, tiba-tiba dari yang kita kerjakan timbul ide-ide baru, kok bisa seperti ini ya, kok hasilnya seperti ini, dan kenapa bisa seperti ini. Nah, yang ketujuh itu ada kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. Artinya teman-teman, kritis ini, ilmu itu bukan hanya kita mau menerima hasilnya itu saja, tapi kita bisa memanfaatkan data-data itu untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, yang kedelapan, ilmu pengetahuan itu harus dapat digunakan sebagai perwujudan antara teori dan praktis. Seperti harus saling berkesinambungan, harus menyambung teman-teman, harus sesuai dia. Selanjutnya, Bang. Nah, di sini ilmu sebagai suatu cara berpikir, artinya ilmu menghasilkan suatu kesimpulan pengetahuan yang berupa pengetahuan itu dapat diandalkan. Ilmu juga merupakan proses bagaimana cara kita berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Bagaimana cara-cara kita untuk bisa menyimpulkan hasil dari yang kita dapatkan itu atau karakteristiknya teman-teman. Oke, lanjut Bang. Nah, ilmu sebagai asas moral. Nah, di sini saya katakan teman-teman, ilmu itu sebagai asas moral artinya proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran, kriteria, kebenaran yang bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan. Bagi kaum ilmuwan ada dua asas moral, yaitu meninggikan keberadaan dan pengabdian secara universal. Tentu saja dalam kenyataannya pelaksanaan asas moral ini tidak mudah sebab banyak tahap-tahap perkembangannya yang dipengaruhi oleh kekuasaan dari luar. Contohnya teman-teman, asas moral ini seperti kita mengajar anak-anak didik kita untuk bagaimana cara etika yang baik, perilaku yang baik, cara menghargai orang tua itu bagaimana, tetapi karena ada pengaruh dari luar itu, mungkin dari pengaruh perkembangan dari luar, dari HP atau perkembangan yang lain, jadi mereka sebagian besar ada yang tidak mengikuti bagaimana asas moral itu yang sebenarnya, etika yang baik itu bagaimana. Oke, lanjut Bang. Nah, yang kebudayaan itu diartikan pertama kali oleh E.B. Taylor pada tahun 1871 dalam sebuah buku Primitive Culture, di mana kebudayaan itu diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Bang. Nah, menurut Allport, Vermont, dan Lindsay, dikutip oleh Surya Sumantri, dia mengatakan ada 6 nilai dasar dalam kebudayaan, yaitu nilai teori, nilai ekonominya, estetika, sosial, politik, bahkan agama. Jadi teman-teman, di dalam kebudayaan itu ada nilai-nilai yang harus menurut 3 tokoh yang telah mengartikan ini, bahwa ada nilai-nilai yang harus perlu dipelajari. Oke, selanjutnya Bang. Nah, nilai-nilai ilmiah dalam pengembangan kebudayaan nasional, artinya pengembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi yang lebih mencerminkan apresiasi dan tujuan nasional. Proses pengembangan kebudayaan ini pada dasarnya
adalah penafsiran kembali nilai-nilai konvensional agar nilai sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, seperti ini teman-teman, mungkin dalam suku kami, suku Nias, ada yang bilang kalau suku Nias itu suku yang tertinggal, suku yang apa namanya, suku yang tidak bisa diajak berkembang. Tapi oleh secara faktanya, oleh tuntunan zaman, suku Nias semakin hari saya lihat semakin maju, semakin berkembang. Banyak juga orang yang maksudnya mengundang para wisatawan dari luar, bagaimana sih suku Nias itu, kok suku Nias itu dikatakan kulitnya putih-putih, matanya sempit, apa sih kebudayaan yang mendasarinya itu, kenapa kok bisa kebudayaan orang-orang Nias di sana itu seperti itu, katanya apakah dia ada keturunan dari luar atau bagaimana teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, peningkatan peranan keilmuan. Nah, keadaan masyarakat kita sekarang masih jauh dari tahap masyarakat yang berorientasi pada ilmu. Bahkan dalam masyarakat yang telah terdidik pun, ilmu masih merupakan koleksi teori-teori yang bersifat akademik yang sama sekali tidak fungsional dalam arti dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perlunya ada beberapa peranan dalam kegiatan keilmuan yang pada pokoknya mengandung beberapa pemikiran di bawah ini. Kita tolong slide selanjutnya, Bang. Ada 6. Ada 5. Yang pertama, ilmu itu merupakan bagian dari kebudayaan. Dan oleh sebab itu, langkah-langkah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situasi kebudayaan masyarakat kita. Jadi teman-teman, kita tahu kebudayaan kita banyak sekali di Indonesia ini, tetapi karena perkembangannya yang kita boleh katakan ada yang cukup lambat, ada juga yang cepat. Nah, yang lambat ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh bangsa lain dan akhirnya diakui itu menjadi kebudayaan dia, sehingga ketika kita mempertanggungjawabkan, mereka sudah ada buktinya, mereka sudah bisa mengambil yang sebenarnya itu menjadi hak milik kita, tetapi karena kita tidak peduli dengan kebudayaan kita, jadi kebudayaan kita itu diambil oleh bangsa lain. Nah, yang kedua, ilmu merupakan salah satu cara dalam menemukan kebenaran. Yang ketiga, asumsi dasar dari sebuah kegiatan dalam menemukan kebenaran adalah rasa percaya terhadap metode yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, yang keempat, pendidikan keilmuan harus sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Makin pandai seseorang dalam bidang keilmuan, maka dianggap harus semakin luhur landasan moralnya. Artinya teman-teman, semakin kita mempunyai pengetahuan, berarti semakin bagus juga pendidikan moral kita. Semakin terarah juga kemana arah tujuan hidup kita. Nah, yang kelima, pengembangan bidang keilmuan harus disertai dengan pengembangan bidang filsafat, terutama yang menyangkut keilmuan. Selanjutnya, Bang. Nah, pola kebudayaan menurut Surya Sumantri, dia mengemukakan di negara kita ini telah mengalami polarisasi, membentuk kebudayaan sendiri. Artinya, polarisasi yang dimaksud di sini adalah pembagian atas dua bagian kelompok yang berkepentingan yang berlawanan. Polarisasi ini didasarkan kepada kecenderungan beberapa kalangan tertentu untuk memisahkan ke dalam dua golongan, yakni ilmu alam dan ilmu sosial. Selanjutnya, Bang. Nah, kesimpulannya teman-teman, ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi saling tergantung dan saling mempengaruhi. Di satu pihak, pengembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu mempengaruhi jalannya kebudayaan. Pengajian pengembangan kebudayaan kita tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ini. Nah, dalam kurun yang dewasa ini artinya teman-teman kita yang sudah mengerti, yang sudah punya pengetahuan, harusnya kita lebih lagi, harus dipaham lagi dalam mengembangkan ilmu dan kebudayaan yang ada di daerah kita atau yang kita miliki. Selanjutnya, Bang. Nah, kesimpulan yang kedua, teman-teman, saya katakan manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia itu terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Salah satunya
Hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain dan berinteraksi dengan saling berbagi. Artinya teman-teman, ilmu dan kebudayaan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia karena kita, saya katakan tadi, adalah makhluk sosial, tidak bisa dipisahkan, harus saling berdampingan dan harus saling berbagi dalam keadaan apapun. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan, sanggahan atau apapun boleh disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan ada yang beri komentar. Ya, saya Bapak. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Kak Weni sama siapa tadi ya? Kak Anggraini. Ya. Terima kasih untuk pemaparannya. Sangat baik dan sangat bisa dimengerti oleh saya. Kalau teman-teman mungkin pasti juga bisa mengerti. Di sini saya ingin menanyakan tentang masalah tadi ilmu dan kebudayaan ya. Nah, tadi saya sempat dengar dari Kak Anggreni tentang kebudayaan di tempat Kak Anggreni ya, tentang kawin lari, entahlah istilah. Kalau saya orang Ambon, saya tahu persis kayak gimana. Dan juga kalau di kampung kami bilangnya naik rumah, kawin lari. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, nah tadi ada bahasa yang Kak Anggreni bilang gini, ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan atau ilmu mempengaruhi kebudayaan. Yang saya ingin tanyakan di sini tadi juga kayak ini bilang tentang pembayaran belis ya? Belis. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini bahwa apakah dalam pendidikan seorang perempuan suatu perhitungan dalam pembayaran belis? Itu yang ingin saya tanyakan karena tadi kan dikatakan ilmu mempengaruhi kebudayaan. Jadi saya mulai berpikir apakah hal itu sama seperti kalau di suku Sulawesi ke sana mereka membayar bilis itu sesuai dengan pendidikan dari seorang perempuan. Kalau dia hanya sebatas sekolah lanjutan atas, maka sekian bilisnya. Lalu kemudian kalau dia sampai strata 2 berarti sekian pembayarannya. Apakah hal itu pun terjadi di tempat Kak Anggreni ataupun Kakak Weni? Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya ingin tanyakan kembali bahwa apakah kakak berdua ini juga mengiyakan tentang hal itu? Kalau mengiyakan berarti sama halnya dengan kebudayaan itu seakan-akan menjual anak perempuan dong Kak. Kalau seandainya kakak mengiyakan tentang pembayaran bilis itu tergantung dari tata pendidikan seorang perempuan. Kayaknya hanya itu saja. Terima kasih. Boleh dijawab oleh Kak Weni ataupun Kak Ingrini karena keduanya beda budaya nih. Jadi kayaknya seru nih tentang budaya. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, berhubung karena Kak Jeffrey juga ini maksudnya kami keluarga, kami dari suku yang sama, mungkin kalau saya sedikit menyampaikan pendapat yang saya tahu, mungkin bisa diluruskan oleh abang saya, soalnya saya juga minim pengetahuannya tentang kebudayaan saya sendiri. Nah, oke, yang kalau berkaitan dengan yang tadi ilmu itu mempengaruhi kebudayaan. Aduh, kok saya jadi Kak, boleh diulangi pertanyaan yang pertama? Ya, pertanyaannya gini, apakah tadi kan bilang ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan atau bisa dikatakan bahwa ilmu mempengaruhi kebudayaan. Yang saya tanyakan apakah kalau seseorang itu nikah, mereka kan harus bayar belis nih, ya kan? Bayar belis. Apakah pembayaran belis itu dilihat dari ilmu yang didapati oleh calon mempelai atau perempuan itu? Seperti itu. Oke. Sebenarnya itu sih tergantung dari
pihak, misalnya lebih, kalau kami itu lebih ke pihak perempuan, maksudnya tergantung dari permintaan belis dari pihak laki-laki. Ya oke, memang secara logika mana ada orang tua yang mau. Oh ini kalau kita berlogika ya, kita nggak mengkaitkan tentang maharnya dulu. Kalau kita berlogika ini seperti ini, gimana anaknya udah sekolah tinggi-tinggi misalnya itu, sekolah tinggi-tinggi, terus tiba saatnya dengan adat, memang adat, karena kan setiap daerah itu kan punya adatnya, punya patokannya sendiri, dan maksudnya itu tergantung dari permintaan dari keluarga perempuan, bagaimana mereka itu kan, mereka juga kan susah payah, maksudnya susah payahnya merawat anaknya dari kecil, bahkan dia udah sampai kuliah, punya, kalau kita lihat kan biaya pendidikan biaya pendidikan itu juga kan tidak murah ya kan. Jadi kalau misalnya dari pihak perempuan punya patokan dengan belis yang cukup mahal, kalau misalnya keluarga laki-lakinya menyanggupi, itu nggak jadi masalah. Karena kan itu punya tolak ukur dari si perempuannya. Memang kayak kontra sama pro kontra gitu. Maksudnya orang mungkin berpikir, kok dengan mahar yang begitu besar kok sama aja kayak menjual. Ya nggak juga seperti itu. Kalau kita bisa balik kata, ya masa udah sekolah tinggi-tinggi, udah bayar mahal, ketika mau menikah dengan belis yang murah, padahal adat dari daerahnya ya seperti itu gitu, dengan adatnya, dengan mahar yang cukup besar. Nah sebenarnya ini tergantung dari itu aja sih Kak, maksudnya tergantung dari pihak laki-laki sama perempuan ya, apakah mereka mempermasalahkan. Kalau misalnya dari laki-laki tidak mempermasalahkan dengan mahar yang diberikan sama perempuan, nggak jadi masalah. Kecuali budaya, maksudnya adatnya seperti itu dan menjadi masalah dari salah satu pihak, ya mungkin itu yang jadi masalahnya. Gitu kan. Sebenarnya pertanyaannya Ibu Rosi, apakah tingkat pendidikan seorang perempuan itu mempengaruhi mahal tidaknya belis itu aja. Kalau tergantung itu abu-abu ya. Saya kurang tahu Pak. Iya Bapak, betul yang saya tanyakan itu. Contohnya Agra inilah udah S1, ini lagi S2. Kira-kira yang Ibu Rosi katanya, apakah dengan S2 nanti otomatis harga belisnya naik atau tidak? Ya dan tidak, itu yang mau ditanya Ibu Rosi. Kalau masalah kemampuan dan segala macam itu relatif. Seperti yang di Sulawesi yang dibilang Ibu Rosi tadi. Itu maksudnya. Begitu kan Ibu Rosi? Iya ya Pak, ya Pak. Iya betul Bapak, maksud saya seperti itu karena tadi kan disinggung juga Karena tentang kawin lari itu. Apakah ya, kawin lari itu juga termasuk salah satu penyebab dari pembayaran belis gitu kan, kita nggak tahu nih Pak nih. Kayak gitu sayang. sama itu di Nias. Perempuan laki-laki Nias itu banyak kawin keluar karena apa? Harus siapkan babi satu kandang. Jadi akibatnya dulu saya pernah baca koran Kompas, dia bilang perempuan Nias di sana banyak yang tua-tua karena laki-laki Nias itu pada cari di luar. Gitu Pak Bulono. Nah sekarang mungkin sedikit berbeda. Karena dia harus siapkan sekian kandang babi itu. Dan ada dulu yang saya kenal, sekolah teologi itu. Sekolah teologi ya, bapaknya pejabat. Terus ada orang Sulawesi yang lamar itu anak laki-laki, perempuan. Sekasih sekian. Terus
laki-laki itu nggak sanggup. Akhirnya apa? Cewek itu patah hati dia. Akhirnya nikah dia sama Muslim. Orang teologi ya. Bapaknya sakit lah gara-gara itu. Pejabat bapaknya waktu itu. Ya, apa? Oke, Pak. Si Jeffrey mungkin Iya, bisa bantu. Ya, Jeff bantu dulu. jelas, Kau kan jelas, Pak. laki-laki. Harus lebih tahu itu belis-belis. Oh, harus siapkan belis. Paling tidak 1 kuda, 3, 4 kan. Satu kandang, Kak. Karena di Sumba itu apa harga babi mahal. Makanya orang Sumba susah makan babi kecuali kalau pesta. Oke, mungkin saya tambahkan ya mengenai standar tadi ya, standar apakah tingkat pendidikan itu merupakan standar mahalnya belis, mempengaruhi gitu ya. Oh, sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi khususnya di Sumba ya, dari tingkat kedudukan sih Pak, karena kami di Sumba itu masih ada namanya kasta ya, raja, terus bangsawan, sama hamba. Dilihat tingkatan itu, meskipun manusia itu, meskipun perempuan ini memiliki pendidikan yang tinggi, namun kastanya jauh dengan laki-laki itu nggak sama aja begitu. Demikian juga sebaliknya, meskipun perempuan itu tidak sekolah, tetapi kastanya raja, terus yang pihak laki-laki itu dari kastanya bangsawan, tentunya antara langit dan bumi begitu. Tentunya dari pihak perempuan akan mengajukan apa ya mahar yang begitu banyak dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tolak ukur utama tentang apa ya mahal belis di sana begitu. Jadi kalau bicara tentang status pendidikan sih sebenarnya itu ya kalau ditaruh itu nomor urut kesekian. Ya, memang memberikan pengaruh, tetapi yang utama di sana dengan kebudayaannya di sana tentang kasta. Karena misalnya sekarang kan kita bicara tentang hak asasi manusia, misal cinta, saling cinta, tetapi di sana di Sumba itu meskipun cinta sama cinta, meskipun laki-laki pendidikannya tinggi S2, S3, tetapi dia punya kasta hamba, terus perempuan ini lulusan SMA, tetapi dia punya kedudukan raja, bisa dipisahkan begitu. Jadi ukuran untuk kalau kami di sana sebenarnya kedudukan sih lebih tepatnya di sana. Terus kalau bicara tentang kawin lari, itu bagian dari adat istiadat ya. Kenapa dilakukan kawin lari? Mungkin salah satu faktor orang tua tidak setuju satu sama misalnya dari kasta tadi mungkin tidak setuju. Yang kedua nggak mampu belis lain sebagainya. Bisa dilaksanakan kawin lari. Artinya bahwa ketika atau lebih tepatnya kalau di Sumba Barat mungkin kawin tangkap ya. Kalau kami itu kawin lari begitu ya, kawin lari. Jadi kalau di sini tangkap hansip Pak. Oh, tahu. Iya, jadi bisa ada kesepakatan dari antara kedua pihak secara internal ya dari orang tua cewek. Mungkin karena ini kan kalau bicara tentang adat kan bicara tentang hubungan keluarga ya, tentunya dari pihak cewek juga om dan sebagainya. Setuju nggak kan begitu? Bukan hanya dari segi orang tua saja begitu. Karena yang lebih berperan penting di sana omnya begitu yang kalau tidak ada om, kalau om tidak setuju, ada tidak jalan begitu. Jadi kalau lari bisa mana? Dari mama, dari perempuan. Dia yang punya peran penting di sana. Jika kalau tidak setuju dari situ, ya orang tua juga tidak terlalu tidak memiliki kekuatan begitu. Jadi bisa kawin lari dan lain sebagainya. Terus itu sih. Terus yang tapi saya akan menambahkan dengan adanya ilmu pengetahuan ini memberikan pengaruh sih sebenarnya khususnya di Sumba ada hal-hal yang ya salah satunya kawin tangkap ya. Jadi kalau kita bicara tentang teologis ya kalau namanya kawin tangkap ya di satu kamar langsung jadi satu kamar kan seharusnya nggak boleh begitu nikah dulu di gereja baru satu kamar begitu. Tetapi dengan adanya ilmu pengetahuan adat itu yang ya bisa ditoleransi sedikit begitu ya. Nah, nggak terlalu seperti dulu ya. Ya dulu harus raja sama raja, bangsawan sama bangsawan, hamba sama hamba. Nggak bisa raja sama bangsawan dan lain sebagainya. Begitu karena kedudukan sana sangat penting sih Pak begitu. Jadi itu salah satu faktor utamanya Pak. Kawin tangkap yang tadi itu kalau seandainya udah begitu baru di terakhir diberkati di gereja.
terakhir-akhir berarti di gereja begitu. Kawin tangkap, jadi pihak laki-laki ini pergi ambil itu secara diam-diam di rumah begitu kan, secara diam-diam di rumah cewek, entahkah sepengetahuan dari orang tua, bisa tidak begitu kan. Kalau disetujui sama orang tua pasti sepengetahuan, disimpanlah tanda-tanda bahwa saya di bapak ini, om ini, alamatnya ini, surat begitu istilahnya, sama tanda-tanda bahwa ini ada maksud tujuan, begitulah adat-adatnya begitu. Terus Jadi berapa tetap lama prosesnya itu sampai ke pemberkatan? kalau bicara tentang lama, kalau kami di Sumba itu belis umur hidup, Pak. Bisa utang jadinya gitu kan. Bisa Bukan, bicara, maksudnya gini. Bukan. Tadi apa, kan Pak? kawin tangkap dulu. Ah, Itu kan mereka sudah bisa hidup iya, seperti suami istri. iya. Maksud saya, biasanya harus punya anak dulu baru diberkati atau habis itu langsung atau gimana? Dijalankan adat dulu dari pihak laki-laki, dari pihak Bayar perempuan. belis. Iya, dari pihak perempuan pergilah nih. Kan di surat kan udah ada kalau perempuan adik bapak ini pergi menghadap, tentukan waktu kapan untuk kami datang ambil hewan gitulah, pembicaraan dan sebagainya. Ketika adat selesai baru masuk tuh pernikahan, Mbak. Pemberkatan. Begitu, pemberkatan. Ya, tunggu. Begitu. Tadi Kak Jeffrey bilang om-om ya. Iya, Om, iya, Jadi Om, iya. om-om dari mama yang sangat mempengaruhi Menentukan. menikah dan tidaknya. Kalau Iya. seandainya memang yang dinikahi itu anak omnya, itu gimana lagi ceritanya? Kan Oh, om-om. Biasanya kalau gitu tempat kawin lah ya, kalau orang Batak bilang pariban lah ya. Nah, itu kayak gimana lagi tuh kalau seandainya memang Nah, nikahnya nih sama omnya omnya nih, lagi, apakah pembayaran, omnya omnya lagi. apakah kami. Gini, kalau bicara apakah pembayaran belis itu ditaruh di meja lalu diambil lagi omnya, atau kayak gimana nih? Soalnya adat ini kan hampir sama dengan Ambon nih, hampir sama dengan kampung mama saya. Makanya seru kayaknya kebudayaan. Saya juga nyesel kemarin Bapak bilang saya ambil kebudayaan, harusnya jangan. Oke, bicara tentang om ya, om ini kan kalau periban ya gimana ya, misalnya kan dari misalnya om dari perempuan sama laki-laki begitu ya, om gitu kan. Jadi yang ambil anak om ini harus dari pihak perempuan ini, saudara perempuan harus punya anak laki-laki yang ambil anak om ini yang perempuan, nggak Iya, terbalik ya. Sama dengan adat aku ya, betul. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Nah, jadi kalau bicara tentang om ini yang berperan ini nanti kan mamanya ini perempuan. Mamanya ini perempuan kan tentu dia punya saudara laki-laki di sana. Bukan bicara tentang saudaranya lagi kan. Yang peran ini nanti di suku lain lagi, dia dari keluarga mamanya ini anak perempuan begitu. Meskipun bapaknya perempuan sama mamanya laki-laki memiliki saudara kandung, tapi yang peran di situ kan bukan bapaknya itu. Oh, dari om ini dari saudara mamanya perempuan begitu. Mungkin bisa begitu kali. Maksud udah nangkap kali. Berarti bukan apa ya, bukan berhadapan om yang dia apa ya, om orang tua sama orang tua, bukan, dari om perempuan begitu. Perempuan. Iya, dari mamanya perempuan. Dari mamanya perempuan itu udah beda konteks lagi situ. Di mana kalau omnya dari perempuan ini minta banyak ya sama aja meskipun saudara kandung kan begitu. Meskipun bapaknya perempuan sama mamanya laki-laki saudara kandung, omnya ini kita bicara lagi kan begitu. Ya sudahlah, ini anak om pariban lah baik-baik supaya kamu jadi anaknya perempuan saya, kamu jadi anak laki-lakinya saya, datang bantu-bantu saya, tidak bisa begitu. Omnya bagaimana kan begitu. Biasanya orang Sumba jalan pintas begitu kan. Misalnya kalau tidak punya hewan, dari orang tua perempuan bisa mengklaim bahwa ya kamu jadi anak perempuan, jadi anak laki-lakinya saya saja, tinggal di rumah saya begitu. Ya di situ ya tinggal sudah sampai seumur hidup kalau nggak mampu beres di rumah perempuan kan begitu. Kalau seandainya kayak gitu berarti bisa dikategorikan anak laki-lakinya dia bisa diambil menjadi anak harta dong. Kenapa? Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau seandainya dianggap bahwa sebagai anak bisa disiasatilah oleh keluarga bahwa kamu saya anggap sebagai anak aku, jadi nggak perlu bayar
bilis dan lain-lain itulah, ya kan bahasanya tadi kayak gitu. Nah, Iya. kalau bahasa seperti itu berarti seakan-akan kalau seandainya dia punya anak laki-laki, berarti bisa saja cucunya mereka lah, bisa saja anak itu atau cucu itu menjadi hak dari orang tua perempuan dong, sebagai tanda bahwa ini bayar harta nih, kayak gitu. Atau kayak gimana Oh, maksudnya? oh, itu maksudnya itu sebenarnya suatu kata kiasan ya untuk cari jalan lurusnya supaya anak-anak kan biasanya kan anak yang tinggal di keluarga itu kan anak laki-laki begitu ya, anak laki-laki dia klaim lah di situ sebagai anak laki-laki ya, istilahnya itu dia bantulah seumur hidup sama bapaknya itu begitu, tidak bisa pulang ke kampungnya, mungkin pergi ya sekali-sekali begitu aja, tidak akan pulang di sana begitu. Bicara tentang warisan ya atau klaim diangkat itu tergantung dari kedekatan antara ini, kali itu internal ya, kita tidak bisa mengatakan ini karena itu termasuk dalam adat istiadat ya kan, aturan-aturan tergantung dari orang tua perempuan. Kalau dia mau kasih harta, bagi harta di situ ya it's okay, kalau tidak ya bye-bye gitu kan, kuah kosong begitu jadinya. Oh, gitu ya. Oke lah. Ya, Oke, ya. oke, oke. Terima Oke. kasih, Oke, Kak Jeffrey. sebentar dulu. Iya, Pak. Sri Juliani ada? Enggak ada ya? Saya hitung-hitung. Terus si Dayati ini siapa? Wati atau Dayati? Itu si Itu Yanti, Pak. Yanti, Pak. Yanti Terong Benua, Pak. Bukan. Dayati itu siapa? Iya, Itu ada Yanti, Yanti Pak. yang Yanti Pak. KSM ini. Alumni KSM. Dia enggak ada Angkat. ya? Dia enggak ada ya? Udah lama sih nggak masuk kok. Oh. Oke. Selama Terus kuliah apa nggak bergabung dia. Iya, Wati itu yang mana? Saya, Ada, Pak. Yang Ada, Pak. nama kamu di absen siapa? Darmawati, Pak. Darmawati Harif, Pak. Darmawati. Oh, ya. Berarti Sri nggak ada ya? Oke. Ya, lanjut. Jangan kasih nama panggilannya di situ. Bingung kita apanya. Jadi si Dayati dari kemarin nggak ada ya? Oke, lanjut. Iya, Bapak. Tadi kan itu dari Kak siapa tadi namanya lagi? Lupa lagi. Anggreni. Dibantu jawab oleh Kak Jeffrey. Nah, ini kan dua suku nih, Pak. Sama Pak sama Nias nih, Kak Weni ini. Lah kalau Kak Weni itu kayak gimana? Kan Kalau aku sih nggak terlalu tahu kali ya, Kak. Soalnya nggak terlalu dibantu sama Kak Ones. Kak Ones juga Nias. Ya, nanti maksudnya begitu minta tolong Kak Ones untuk lebih definisikan kayak mana sih itu. Nah, Pak Ones, ini kepala sukunya nih, sama si ini Harap Jega. Saya yang tadi saya bilang itu tahun berapa saya baca begitu. Terus saya baca di Kompas dulu. Ya, lanjutlah. Iya, terima kasih. Sebenarnya Ibu Ros ini tanya ke Ibu Weni. Ibu Weni lempar ke saya, alasan dia orang Padang, Nias Padang. Sebenarnya kami sama-sama Nias Padang. Oh gitu. Enggak, bukan kayak gitu loh, Kak. Masalahnya biasa bayar bilis itu. Yang bayar bilis itu kan bukan perempuan, Kak. Laki-laki yang bayar bilis. Sepintas saja sebenarnya Nias itu kan dia setiap daerah dia beda budayanya sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada sama-samanya sedikit gitu. Cuman seperti daerah saya itu adat baju adatnya pun pasti beda. Kalau Gunung Stoli dia punya baju beda, dalam warna bajunya juga beda. Begitu juga di daerah saya kalau ada pesta itu dia nggak bakalan menggunakan baju adat yang ada di Gusik atau Gunung Stoli atau di Dalam. Nah, begitu juga contohnya dalam pembayaran mahar, beda juga di Dalam, di Pulau Telo, di Gunung Stoli. Kalau di Gunung Stoli karena dia sudah perkotaan, jadi ya seperti saya bilang tadi, kalau dia contohnya sudah berpendidikan tinggi, itu akan ada hitung-hitungannya gitu. Kalau di kota, tapi kalau di Dalam nggak begitu. Apalagi sampai ke Pulau Telo daerah saya itu nggak begitu. Apalagi sekarang kan ada perubahan zaman, jadi harus dikaji secara keseluruhan bahwa kalau kita mengikuti adat yang dari dulu itu ya yang dijaga itu sebenarnya bukan masalah laki-lakinya nikah di
daerah, contoh laki-lakinya contohnya nikah sama orang Batak masih mending karena dia Kristen. Tapi kalau contohnya dia nikah sama orang Padang yang pakai kerudung, kan susah juga jadinya. Dan memang waktu itu di daerah saya itu banyak yang nikah ke agama seberang karena itu tadi jujuran. Tapi sekarang ada perubahan, bukan perubahan diubah, tapi ada revisi lah gitu. Ada karena kan sekarang kan orang-orang sekarang seperti kami ini kebanyakan berpendidikan, jadi pola-pola lama itu nggak begitu paten kali gitu. Nah, jadi yang pertama sekali beda daerah tidak semua itu nias itu dipukul rata. Sebenarnya mahal itu tadi seperti harga babi itu. Contohnya kita apalagi sekarang di Nias itu babi sangat susah ya. Jadi mahal harga babi itu di sana itu mahal sekali sampai 7 juta padahal itu sekecil. Nah, kalau kita pakai contohnya babi sampai 10 ekor bayangkan aja itu. Kalau kali 5 juta aja berapa itu? Sudah 50 juta. Nah, belum lagi nanti contohnya kita undang dari berbagai pulau, ongkos-ongkos mereka itu, jemput-jemput mereka itu, kasih tahu ke mereka itu berapa habis itu, bisa sampai 15 juta. Nah, sebenarnya terus nanti pestanya lagi, pokoknya semua bisa habis 100 juta gitu, 200, 150 juta, 100, 150 juta begitu. Nah, sebenarnya bukan masalah 100 juta atau 200 juta, tapi pokok pekerjaan orang di situ itu kan ya bukan pengusaha, kebanyakan pegawai negeri, petani, pelaut gitu. Ya, bayangkan aja kalau contohnya pekerjaannya pelaut, petani, cari Dan berapa uang yang kapal itu ya? nah itu dia. Apalagi sekarang di zaman sekarang tuh harga beras tuh naik. Gitu, BBM-nya itu juga naik. Jadi semua serba naik. Jadi makanya kalau nikah di Nias itu sebenarnya tapi di daerah saya itu lebih bagus laki-laki nikah dibanding perempuan yang menikah. Contoh ini, saya nikah ini saya beruntung. Kenapa? Karena ketika saya nikah, dia selain saya semua uang saya itu balik, perempuan juga ya datang ke rumah saya gitu. Kenapa? Karena ketika perempuan itu datang ke rumah saya, yang pertama ya bertambah keluarga. Yang kedua ada tukang masak juga. Yang ketiga itu perempuan itu datang ke rumah saya itu dia bawa banyak emas gitu. Banyak bawa barang gitu. Jadi bisa dikatakan itu hampir 50% uang kita itu kembali ke kita. Dibanding saya contohnya perempuan menikah, lebih banyak orang itu berkorban terus. Dia akan memberikan sepuasnya kepada anaknya, semampu dia. Karena itu terakhir dari kesayangan dia, pengorbanan dia kepada anaknya. Dia akan berikan semua. Emas, uang, semua sandal. Bahkan nanti dulu di kampung saya itu mau nikah itu kadang-kadang sandalnya sampai 2 karung gitu. Jenis-jenis sandal itu dikasih sama dia semua. Saking banyaknya itu. Kadang-kadang sabun, sampo pun kadang-kadang bisa sampai 2 kardus. Kasih keluarga pamannya, tantenya itu nanti. Sudah dikasih duit pun dikasih semua barang-barang. Makanya sebenarnya laki-laki itu menikah itu lebih senang kami daripada perempuan itu pergi. Udah rugi kita, nggak ada tukang masak kita di rumah, nggak ada kakak kita, gitu menolong kita, nyuci baju kita. Kita berkorban lagi sama dia. Jadi begitu, walaupun memang kelihatannya besar, tapi sebenarnya enggak. Gitu. Karena 50% kembali. Begitu, terima kasih. Kalau Ihan dapat 2 tuh lumayan Pak Ones. Pantesan ya dalam kebudayaan itu lebih suka dominan dengan yang namanya mencoba untuk mencari anak laki-laki ya, Kak Ones ya. Kayak Iya. ya pokoknya adat-adat garis keras lah ya. Iya, karena sebenarnya bukan hanya daerahnya sih. Begitu juga Batak Timur itu dia lebih fokus pada garis laki-laki karena itu tadi laki-laki itu membawa perubahan apa keturunan marga kita, perkembangan marga kita, terus ya itulah banyak sekali. Makanya kalau di daerah Sumatera itu kalau dia nggak ada anak laki-laki dia cari terus. Makanya tidak heran tuh anaknya perempuan itu bisa sampai 7, 8 karena cari laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki itu malas dia. Apalagi kalau anaknya cantik-cantik dia stres itu. Karena itu di daerah saya itu ada pepatah mengatakan tubuhnya anak saya, hatinya bukan anak saya. Jadi ya bisa aja saya bilang itu anak saya, tapi hatinya kadang-kadang entah kemana gitu. Jadi susah gitu. Jadi kalau dia udah punya banyak anak perempuan, dia orang tua itu stres, dia berkorban banyak gitu. Kasih dia sekolah, udah nikah pun nanti dia pergi sama orang lain gitu. Nah itu pun menjaga dia lagi susah. Apalagi kalau cakep dia ya nanti dia nikah lari atau gimana lah, udah rusak lah namanya itu gitu. Karena kalau dikatakan di daerah saya itu dia sudah rusak nama baiknya itu udah susah untuk datang ke rumah dia gitu untuk bisa nikahi perempuan itu karena dia udah rusak nama baiknya. Dia pernah diperkosa atau apa itu udah susah, pernah dicolek lah gitu. Nama baiknya sudah tersebar kemana-mana itu udah susah orang datang ke rumah dia. Jadi begitu. Jadi kalau punya anak perempuan, benar nggak begini? Kalau seandainya anak perempuan
dikerjain orang, katakanlah diperkosa. Terus saudaranya laki-laki itu bisa berantem mau bunuh itu. Iya, Dan itu tadi karena harga diri tadi, Pak. Karena perempuan itu di daerah saya itu kalau dia sudah rusak nama baiknya, itu tadi dia akan menjadi buah bibiran di kampung. Oh, itu apalagi kalau dia pergi ke kota terdengar kabarnya dia pernah begini tiru di gini-gini, ya udahlah itu nanti tersebar kemana-mana, bahkan yang tidak pernah ke kota pun nanti itu akan jadi pedoman, gitu ya. dirinya akan menjadi pedoman ke orang lain. Jangan sepertinya yang kemarin yang datang disuruh kuliah malah dia pergi pawai gitu. Nah itu nanti susahnya. Jadi makanya di daerah saya itu pergi anak perempuan kalau pergi itu dijaga benar gitu, nggak sembarangan pergi ke sana ke sini gitu. Iya, iya. Jadi bahasa Dan kasarnya kalau punya anak perempuan, anggaplah dia miara istri orang gitu ya. Dia harus dijaga gitu. Jadi kita ambil sama kita, dia ambil sama orang ambil sama kita tuh ya utuh, jangan kasih yang palsu gitu. Kemana berapa Iya, Pak. suaminya di sana dikasih ke orang beda gitu kan? Gitu. Dia murni gitu. Oke, Oke, saya baik, kira terima kasih Kakak Ones untuk cukup yang begitu. Yang pengarahannya. lain Ya. silakan, dari sisi yang lain ditanya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Ya. Oke. Tadi kan kita baru siapa ya? Kak Anggraini dan Kak Weni ya. Tadi baru mempresentasikan tentang ilmu dan kebudayaan. Materi hari ini begitu menarik dan ada beberapa hal yang masih belum saya pahami. Dalam hal ini saya akan bertanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah di Indonesia masih terdapat daerah-daerah yang primitif ya. Kita tahu bahwa tidak semua daerah itu canggih, tidak semua daerah itu sudah mengenal yang namanya teknologi. Apalagi di perubahan global yang terjadi baik dari segi teknologi, zaman, masih banyak daerah yang belum mengetahui dan bahkan ada daerah tertentu yang menutup diri terhadap perkembangan dan kecanggihan teknologi. Yang mau saya tanya, bagaimanakah kita, khususnya sebagai pendidik, untuk menyalurkan ilmu itu? Ilmu banyak ya. Yang mau saya ambil fokus saat ini adalah ilmu agama. Gimanakah kita untuk menyalurkan ilmu agama itu kepada orang-orang yang masih menutup diri terhadap perkembangan teknologi? Demikian. Kak Niar tadi bagaimana caranya kita sebagai tenaga pendidik? Apa tadi Kak? Kak, Indonesia kan terdiri dari berbagai kebudayaan atau kebiasaan. Nah, ada beberapa daerah tertentu yang masih menutup diri terhadap perkembangan teknologi, kemajuan zaman. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimanakah cara kita untuk menyalurkan ilmu itu? Ilmu kan banyak ya. Salah satunya yang mau saya ambil adalah ilmu agama. Supaya tersalurkan kepada orang-orang yang masih menutup diri. Kayak gitu. Kak Weni jawab duluan Kak. Oke Kak, saya bantu jawab. Ini menurut pemikiran saya. Kalau kita sebagai pendidik, kalau dibilang harus cara kita untuk mengabarkan agama itu ke dalam daerah yang terpencil, ya kalau menurut saya, ini saya pribadi saja, secara pribadi saya, ya kalau di daerah tersebut tidak ada teknologi yang memadai, tidak ada apa namanya yang bagus, ya kalau pribadi saya akan langsung terjun ke sana, maksudnya begitu. Maksudnya langsung datang ke daerah tersebut untuk yang memberitakan apa agama itu, mengajarkan tentang agama itu. Karena kalau kita bilang kita kabarkan melalui surat, melalui kabar atau media-media sosial, kan lagi pula mereka di sana tidak ada jaringan, tidak ada teknologi. Nah, kalau pribadi saya akan terjun langsung ke daerah tersebut. Begitu, Kak. Oke, mungkin kalau dari saya,
kalau namanya masyarakat itu pasti punya pemimpinnya. Ya, otomatis mereka punya pemimpin. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke kehidupan atau dalam lingkungan masyarakat itu dengan tujuan untuk menyampaikan kabar atau maksudnya menyampaikan agama kepada mereka, yang mungkin salah satu cara yaitu terjun seperti tadi yang Kak Weni maksudkan, ya mungkin dengan cara kita langsung ini dengan pemimpin dari masyarakat itu gitu. Mungkin itu bisa membantu kali ya. Izin saya menambahkan dari pendapat saya, Pak. Ya, silakan. Ya, menurut saya agak terlalu absurd kalau kita berusaha ingin melakukan pelayanan atau memberikan ilmu pengetahuan dengan berbasis teknologi ke daerah-daerah primitif seperti tadi pertanyaannya, atau daerah-daerah yang sangat kental sekali dengan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang mereka miliki. Nah, salah satu contoh saja yang kita ketahui bersama, suku Baduy itu sama sekali jangankan handphone, televisi saja mereka tidak diizinkan untuk di daerah mereka. Itu yang pertama. Jangankan juga untuk televisi dan agama, mungkin juga untuk ajaran-ajaran di luar dari pemahaman tradisi dan budaya mereka, mereka juga akan tolak itu. Nah, jadi menurut saya begini, pendekatan-pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah bukan lagi pendekatan-pendekatan yang bersifat teknologi, tetapi yang saya pahami adalah pendekatan-pendekatan secara humanis dan tidak langsung arogansi untuk seperti seolah-olah ada keterpaksaan gitu, atau mungkin punya apa namanya ya, terlalu berapi-api ingin menyampaikan supaya ini masyarakatnya cerdas, supaya lebih maju, lebih modern. Nah, di hampir 80% memang masyarakat di Indonesia itu, khususnya di daerah terpencil, mungkin bisa menerima seperti itu. Tetapi tidak semua daerah. Seperti tadi saya sampaikan, Baduy ini sangat tertutup sekali dengan menerima yang namanya pengaruh-pengaruh orang luar dari suku atau lingkungan suku Baduy itu tadi. Nah, dulu pernah, kalau kita pernah mendengar yang namanya Butet Manurung masuk ke suku Anak Dalam Jambi itu. Nah, apa yang dia lakukan? Dia melakukan pendekatan humanis, itu tidak melalui pendekatan teknologi. Nah, pendekatan humanis inilah yang sebenarnya yang harus terus-menerus dilakukan oleh siapapun, termasuk para pendidik, atau lebih tepatnya dikatakan kalau kita sebagai orang Kristen, ya guru agama Kristen. Nah, tetapi kita tidak bisa menafikan itu akan memperoleh hasil dalam jangka pendek. Itu akan membutuhkan proses jangka panjang untuk dapat kita lihat apakah hasilnya itu signifikan. Dan even pun hasilnya signifikan, tentu nanti oleh karena pengaruh-pengaruh budaya yang mereka pahami dan tradisi-tradisi yang mereka bawa, yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, ini nanti akan berubah. Nah, bisa berubah kepada yang lebih baik, ataupun mereka justru malah menolak. Itu. Bahkan sama sekali tidak boleh ada pengaruh dari apapun.
Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan terlalu absurd kita untuk berusaha mencari cara yang instan untuk masuk ke daerah-daerah terpencil dalam menyampaikan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi kalau kita tidak melakukan terlebih dahulu pendekatan yang pertama tadi saya katakan, pendekatan humanis. Itu sehingga kita mampu merubah mindset berpikir orang-orang di daerah-daerah terpencil tersebut bahwa peradaban manusia tidak bisa hanya berdasarkan tradisi dan budaya yang primitif tanpa membutuhkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan sehingga nanti setiap individu di dalam budaya itu atau orang-orang dari suku tersebut akan berubah juga dan lingkungannya juga berubah, tetapi tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan yang ada di lingkungan budaya mereka itu sendiri. Demikian, Pak. Oke, makasih. Iya, silakan. Ada yang lain atau mau pertanyaan? Izin, Pak, saya mau bertanya. Kak Niar sudah selesai belum ya? Oh, tuntaskan dulu, Kak. Silakan, Kak. Maaf mengganggu. Pak, jadi intinya interaksi sosial itu adalah sebuah jembatan ya Pak ya, untuk menyalurkan ilmu itu kepada daerah-daerah setempat yang masih ketinggalan lah. Begitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Namun begini, kalau kita lihat dari aspek misi, sebenarnya cukup jelas menjadi itulah. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kalau kita yang orang-orang teologi ya, yang belajar misi selalu berpikir bagaimana kita menjadi mereka. Jangan kita paksakan mereka sama dengan kita. Nah memang itulah yang disebut dengan dalam konteks teologi namanya teologi kontekstualisasi gitu ya. Supaya pada akhirnya kita bisa betul-betul menjangkau mereka. Ketika mereka bisa terima kita, maka bisa transfer ilmu yang dikatakan. Kalau Pak Raplin pakai istilah tadi humanis, gitulah. Tapi kalau dalam konteks teologi, itulah yang disebut dengan teologi kontekstualisasi itu. Atau ada teologi in loco, culture, dan segala macam. Iya. Tadi sudah Niar, terus silakan Pak Ones. Ya, terima kasih. Tadi kan ada pemaparan saudari Kak Anggra ini tadi tentang ilmu itu. Dia berkata bahwa ilmu adalah dia bersifat sistematika dan sekaligus dia bersifat ilmiah. Jadi ada kajian ilmiah di dalam budaya. Nah, menjadi pertanyaan saya begini, saya dari situ saya timbul pertanyaan, kalau kita korelasikan ke budaya, apakah budaya itu dia disebut budaya apabila dia sudah dikaji secara ilmiah gitu? Kalau dia baru dia disebut budaya kalau dia sudah dikaji secara ilmiah, tahap-tahapnya konsepnya seperti apa? Yang kedua, kalau contohnya tidak harus dikaji secara ilmiah sehingga dia tidak bersifat ilmu, apakah itu sebenarnya bisa diubah atau dirubah atau memang direvisi? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Kak Onis, pertanyaannya bahasanya diperinikan aja supaya jangan pusing loh. Jujur loh, yang lain pasti pusing dengar bahasanya Kak Onis itu. Kalau bahasa Bang Ones ini saya bisa mengerti kok pertanyaan Pak Yones, saya bisa mengerti. Kalau Bapak yang lain, Pak Raflin boleh bantu Pak? Dengar, saya jelasin ya. Ilmu itu dia bersifat sistematik dan bersifat ilmiah. Nah, kalau kita korelasikan di dalam budaya, pertanyaan saya adalah apakah setiap budaya itu harus dikaji secara ilmiah dan dia bersifat sistematik?
kalau betul seperti itu, seperti apa konsep-konsepnya dan tahap-tahapnya sehingga dia bisa disebut ilmu budaya gitu. Dan kalau tidak harus dia dikaji secara ilmiah dan sistematik. Apakah itu bisa digugurkan atau bisa diubah atau nggak diterima budaya tersebut? Itu sebenarnya. Bisa paham ya? Kak Inggris ini kalau nggak paham bilang aja Kak Inggris nih. Saya paham. Cuma Kak Inggris tadi nulisnya lama itu loh. Kak Weni boleh bantu Kak atau Pak Rafli? Saya nggak tahu ada unsur konspirasi ini. Awat saya ini bros ini. Kenapa tiba-tiba? Oke, saya coba menjawab pertanyaan Pak Ones dari pemahaman saya. Saya juga tertarik ini yang perihal tentang budaya, karena kalau kita berbicara tentang budaya. Dulu siapa ini dulu jawab, yang penyaji. Nanti Pak Raflin boleh tambah. Siap. Pak tadi penyanyi udah minta tolong Pak Raflin Pak. Iya Pak, maksudnya nggak apa-apa Pak Raflin duluan dulu biar connect dulu otak saya nih Pak. Jangan-jangan ini tadi ada. Jangan-jangan ini tadi ada unsur konspirasi Pak. Mereka bilang ke Pak Rafli nanti bantu Pak ya. Brosi. Bukan, itu kakak beradik. Oh, satu alumni itu. Nggak boleh kayak gitu loh Kak. Itu dia KKN itu. Terlalu jujur saya ini, iya. Ini dulu lah, Chef. Pak Raflin, Pak Raflin dulu yang menjawab Pak, biar agak biar kami connect dulu Pak. Ya betul Pak. Masa dari tadi nggak connect? Ya udah kalau gitu mereka udah serahkan Pak Raflin, silakan. Oke, bukan berarti saya sudah paling tahu ya atau sudah paling pintar, tidak. Ini dari pemahaman saja. Kita harus sepakati dulu bahwa pada dasarnya kebudayaan adalah bagian atau aspek dari kehidupan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Sampai di situ kita sepakati dulu bahwa budaya itu adalah sebuah warisan dari generasi ke generasi. Nah, kalau Pak Onis tadi katakan, apakah budaya itu bisa dilakukan penelitian, kemudian apakah nanti akan budaya itu akan berubah atau tidak diterima? Nah, yang menurut saya, even pun budaya itu dilakukan penelitian secara ilmiah, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi itu tadi. Nah, konsep-konsep yang ada ataupun nilai-nilai yang ada di dalam budaya itu, itulah yang akan dikaji oleh peneliti. Apakah itu berhubungan dengan agama, apakah budaya itu berhubungan dengan hukum, apakah budaya itu berhubungan dengan yang lainnya. Nah, itulah nanti yang akan diteliti dan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk digeneralisasikan sebagai apa? Pengetahuan atau wawasan bagi setiap para pembacanya. Tetapi kalau hasil kesimpulan itu tadi dibaca oleh budaya dari suku tertentu, ini akan menjadi pola pikirnya lagi. Akan menjadi dua bagian. Pola pikir yang positif dan pola pikir yang negatif. Pola pikir yang positif ini adalah bahwa nilai-nilai budaya ataupun tradisi-tradisi dari budaya suku tertentu itu, jikalau memang tidak berkaitan atau justru malah bentrok, kontradiksi dengan agama yang dianut, kepercayaan dianut, kemudian kontradiksi dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, hukum negara ya, saya maksudkan di sini, maka ini akan menjadi pemikirannya bahwa nilai-nilai budaya ini lambat laun atau tahap demi tahap akan mulai ditinggalkan. Tetapi bukan dihilangkan ya, ditinggalkan, tidak dilakukan lagi. Nah, sampai pada akhirnya ada pengembangan lagi, penelitian yang lain yang sama persis seperti itu. Tetapi tidak mencapai sebuah titik kesimpulan bahwa budaya itu dihilangkan. Tetapi yang ditinggalkan adalah nilai-nilai dari budaya itu
yang kontradiksi dengan nilai-nilai agama, yang kontradiksi dengan nilai-nilai peraturan-peraturan di negara di mana dia tinggal. Nah, jadi saya kira orang yang atau peneliti yang melakukan penelitian tentang kebudayaan itu, saya kira mereka cukup bertanggung jawab dengan etika mereka ketika mereka melakukan penelitian tentang kebudayaan. Demikian, Pak. Oke. Ya, saya kira waktu sudah. Begini kesimpulannya, saudara, kalau kita bicara tentang ilmu dan budaya, yang saya mau sampaikan begini. Paling tidak, pengetahuan yang ada mempengaruhi budaya. Setuju ya? Semakin Setuju, Pak. Setuju. tinggi peradaban ilmu itu mempengaruhi budaya. Maka terjadilah degradasi, pengikisan budaya. Namun, saudara, kalau kita lihat di sini, itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat di sini, budaya itu mau tidak mau dalam suatu proses itu akan mengalami sebuah penurunan. Seperti tadi, kita lihat cuman di Sumba masih kencang. Nah, itu dipengaruhi mana? Oleh unsur agama, perkembangan, dan segala macam. Nah, jadi itu mau tidak mau dalam kurun waktu yang tidak akan lama, itu mengalami degradasi, penurunan seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat di sini nantinya akan terjadi sebuah benturan. Nah, budaya. Karena apa? Budaya duluan dari agama. Ketika ada agama, maka itu akan mempengaruhi budaya. Nah, bagi orang Kristen, Alkitablah menjadi filter dalam mengoreksi setiap budaya. Saya belajar antropologi dan teologi kontekstualisasi, ada istilah yang dipakai apa? Asimilasi, akulturasi, dan segala macam. Jadi ada pembaruan budaya. Karena apa? Ketika paradigma berpikir kita, ketika kita terima Tuhan Yesus, itu semua paradigma dirubah. Maka budaya kan hasil budidaya manusia. Ketika konsep berpikir kita dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, maka unsur budaya itu pun semakin berubah. Semakin berubah. Contoh yang tadi yang sederhana, di Nias, atau mungkin di Sumba. Di Sumba kenapa? Karena apalagi itu suku-suku tertentu, di Sumba itu terkenal dengan apa? Yang tidak beragama itu Marapu. Betul ya? Anggrain, Marapu. Nah, sekarang orang-orang Marapu sudah mulai terima kekristenan. Bulan Mei yang lalu saya ke Sumba, SBD. Ada satu kelompok suku di situ, kami udah dirikan gereja Kristen Setian di situ. Kepala sukunya langsung menyerahkan tanah untuk dibangun gereja. Bulan ini waktu peresmian itu saya ikut, tapi kemarin sudah dibuat di situ. Nah, saudara, ini yang terang kebenaran firman Tuhan, inilah nanti yang akan mengubah paradigma dari setiap budaya yang ada. Itu hal yang kita melihat. Memang akan terjadi sebuah pertentangan. Seringkali terjadi sebuah pertentangan yang ada. Mana budaya lebih tinggi budaya dari Alkitab. Tapi kita yang sudah mengetahui kebenaran Alkitab, mari kita jadikan ini menjadi standar yang paling tinggi di dalam mengoreksi budaya. Jadi ketika itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tinggalkan. Gitu. Nah, kalau itu ada, persoalannya adalah apakah gereja larut dalam budaya? Ini menjadi persoalan. Tunduk kepada budaya-budaya yang ada. Saya kasih contoh di Toraja. Saya kira gereja-gereja Toraja di situ cukup tunduk dengan masalah budaya. Teman saya baru udah tanggal hampir berapa minggu baru dikubur. Baru nanti tanggal 4, hampir 1 bulan.
masih semua di situ. Nah, saudara, persoalannya adalah mungkin gereja suku ya, karena mereka kadang tidak berdaya. Tapi gereja-gereja yang datang, yang mengerti visi pembaharuan dan pertobatan, seharusnya ini menjadi corong yang meneriakkan sebuah perubahan yang secara perlahan. Tapi jangan juga mendobrak gitu. Ada beberapa gereja dulu di Sumatera Utara mendobrak masalah budaya itu. Akhirnya apa? Nggak bertahan, ditinggalin lama-lama pertama banget, tapi pelan-pelan akhirnya hilang. Maksud saya, jangan kita membuat perlawanan, tapi mindsetnya itu yang perlu dirubah. Roma 12 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ini dulu konsep berpikirnya yang harus dirubah. Yang dapat merubah itu hanya apa? Kebenaran firman Tuhan. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan topik yang kita bahas, yaitu masalah ilmu dan kebudayaan. Ya, terima kasih. Saya kira kita lanjut. Masih ada satu lagi atau mau ditanya? Kalau tidak, kita lanjut ke topik berikut. Terima kasih Anggreni dan juga untuk Weni. Sekarang kita coba yang berikut, metafisika, si Mei dan Astitin. Silakan. Pak, izin sebentar Pak. Itu tadi Bapak tanya namanya Sri ya, itu baru nongol Pak. Sri Jibua. Iya, baru nongol dia. Dari mana kau Sri? Dari tadi sih masuk. Baru masuk? Enggak Pak, dari tadi jaringan saya kurang bagus Pak. Ya, kalau apa dikasih WA. Kasih tahu lah. Aldo ada enggak? Ini hanya masuk dia, tapi orangnya kemana? Ada Pak, tapi tadi dia chat di kolom chat katanya lagi ikut itu seminar GPIN. Seminar GPIN. Iya. Oh, berapa hari dia seminar? Oke lah. Ya, oke. Silakan Mei. Oke, shalom. Shalom. Shalom.